Halo guys, hari ini gue kedatangan tamu baru nih. Ini seperti ini nih barangnya nih. Barang yang sudah beberapa hari gue order. Bentuknya lonjong, seperti kemasan cat atau tabung medium ya, seperti ini nih. Sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam proses pendakian. Nah, sebelum gue unboxing, gue akan timbang dulu nih, berapa bobot barang yang gue nantikan. Sebuah alat ya yang sangat premium dan sangat didambakan oleh para pendaki gunung. Ikuti terus video ini hingga tuntas. Sekarang gue akan timbang berapa bobot paket sleeping bag Big Adventure Bunaken. Lihat. Nah, seperti ini kenampakannya. Sekitar 800 atau 900 gram ya, dengan kemasan full berlapis. Saya yakin gue akan unboxing barang yang satu ini. Nah, sudah mulai tampak isi dari barang misterius ini. Ini dia kenampakannya dari luar. Kalian sudah bisa menduga ya, ini apa? Inilah produk sleeping bag paling premium yang diproduksi oleh bangsa sendiri. Lihat, Big Adventure Bunaken bulu angsa dengan peel power 800 dan ultralight. Tadi gue udah timbang sekitar 800 hingga 900 gram untuk bobot Bunaken. Kemasan atau postur sleeping bag Big Adventure Bunaken ini panjangnya sekitar 23 cm dan diameter lingkaran ini 10 cm, tetapi bisa dikompres untuk menghemat tempat saat nanti kalian tempatkan pada carrier kalian. Bisa separuhnya. Caranya seperti ini, tinggal ditarik saja, tekan, tarik perlahan-lahan, tekan, kemudian tali webbingnya akan longgar ini, tarik perlahan-lahan saja, tekan lagi, tarik, terus seperti ini ya. Ada 4 tali webbing. Tekan dulu, setelah longgar baru tarik. Nah, seperti ini. Tekan lagi, tarik. Tekan lagi, tarik. Tekan lagi, tarik sampai optimal pemadatannya. 50% dari tinggi atau postur kemasan ini yang tadinya 23 cm berarti menjadi tinggal 12 cm saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Harus pelan-pelan ya, supaya tidak merusak jahitan tali webbing ke kemasan benda premium ini. Jadi seperti ini. Dan ini sangat memudahkan dalam proses packaging pada saat proses pendakian. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sleeping bag yang berisi bulu angsa itu menjadi sleeping bag paling premium dan sangat diidamkan oleh para pendaki atau aktivis kegiatan outdoor, terutama bagi kalian yang sering camping di tempat-tempat yang kedinginannya mencapai 5 sampai bahkan minus ya. Apalagi kalau kalian sering membuka tenda di ketinggian di atas 3000 meter. Gue terangkan ya. Pertama, dari segi bobot. Bobotnya sangat ringan. Oleh sebab itu, jika kalian membawa sleeping bag berbulu angsa atau yang terkenal sebagai istilahnya bulang, atau mungkin jaket yang juga isinya bulu angsa, itu sangat ringan sekali. Ini saja bobot isiannya hanya sekitar 600 sampai 700 gram. Totalnya sekitar 800 gram. Yang kedua, bulu angsa itu fleksibel, bisa dikompres hingga sekecil mungkin. Yang awalnya ini nih sekitar 23 cm, begitu dikompres dengan mengkencangkan tali webbing ini, panjangnya hanya 12 cm saja, sehingga menghemat tempat pada saat kalian menempatkannya pada carrier kalian yang terbatas. Yang ketiga, bulu angsa mampu memerangkap panas tubuh kita secara optimal, sehingga hangat, sangat nyaman untuk digunakan di tempat-tempat yang ya suhunya antara 5 sampai 10 derajat bahkan mendekati titik nol. Walaupun ada kelemahannya, bulang kecenderungannya lebih mahal dibandingkan dengan
sleeping bag jenis Polar atau Dacron. Ya, begitulah. Ada harga, ada rupa, dan kualitas. Gue akan buka ya, seperti apa sih sleeping bag bulu angsa premium Big Adventure Bunaken ini. Yang pertama harus kalian kendorkan seluruh tali webbing. Seperti ini. Kemudian tali webbing bagian atas nih digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, ini yang menutupi bagian atas. Dan di atasnya ada penutup tali serut. Juga kendorkan. Nah, kemudian dibuka, baru dikeluarkan. Seperti ini. Kenampakan sleeping bag paling premium karya anak bangsa. Nah, seperti ini. Lihat. Ini kempes karena mungkin berhari-hari ya ada di dalam tas ini. Tetapi lama-lama akan mengembang, akan menggelembung. Seperti ini, lihat kenampakannya. Tingginya lebih dari 2 meter ini. Panjang atau tinggi dari sleeping bag ini lebih dari 2 meter yang gua lihat dari deskripsi ya, sekitar 205 cm. Jadi sangat leluasa bagi orang Indonesia pada umumnya ya, karena jarang orang Indonesia yang tingginya lebih dari 200 cm. Sedangkan lebarnya, lihat, cukup longgar nih, bagian dadanya sekitar 80 cm. Jadi bagi kalian yang punya postur yang besar, jangan khawatir, tetap muat dan nyaman di sleeping bag ini. Kemudian mengerucut ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, ini lama-lama makin mengembang, seperti halnya karakter bulu angsa. Kalau kalian melihat angsa sedang mandi pada saat basah, itu bulu angsanya akan merapat ya, mengecil atau memadat. Tapi begitu dia menggoyangkan badannya, melepaskan bulir-bulir air dari badannya, bulu angsanya itu langsung mengembang. Apalagi kalau kemudian terkena sinar matahari dan mengering. Ini juga sama ini. Lama-lama akan mengembang. Dan di bagian kiri nih ada resleting YKK yang juga sangat premium ya. Kemudian resletingnya itu sampai ke kaki, sehingga memudahkan kalian untuk memasukkan kaki dan tubuh saat menjelang tidur. Nah, seperti ini. Dan Big Adventure Bunaken ini tanpa jahitan. Di antara bagian-bagian yang terisi oleh bulu angsa ini bukan dijahit, tapi dengan seamless ya. Sehingga sleeping bag jenis ini sangat nyaman dipakai karena tidak mungkin ada bulu-bulu angsa yang nongol di antara lubang bekas jahitan atau bekas jarum. Itu kalau sleeping bag bulannya itu dijahit. Tapi karena ini tanpa jahitan, akan sangat nyaman. Jahitannya hanya di bagian pinggiran ya, terutama di bagian yang ada resletingnya nih. Karena ada keluhan selama ini bagi para pendaki atau para campers ya, yang menggunakan sleeping bag bulu angsa dengan teknologi masih jahitan, bukan seamless. Itu keluhannya adalah bulu angsanya nongol di antara lubang-lubang jarum, dan bangun tidur ya, badannya ya sedikit banyak terkotori oleh bagian bulu angsa yang keluar tadi. Nah, kalau Big Adventure Bunaken ini tidak mungkin terjadi hal seperti itu, karena ya lagi-lagi ini premium dengan harga yang juga cukup premium, tetapi kualitasnya tidak diragukan. Gua coba ya, gua coba pakai seperti apa kemampuan sleeping bag bulan dalam merangkap panas tubuh kita sendiri. Walaupun tentu saja ini nggak cocok karena di rumah, harusnya di puncak gunung yang nanti akan gua daki, yaitu atap Pulau Jawa. Nah, seperti ini baru beberapa detik saya sudah terasa keringat nih, karena memang panas dari tubuh kita sendiri. Termasuk ini langsung gerak Ben. Nah, sekarang gua akan mempraktikkan bagaimana memasukkan sleeping bag
yang sudah digelar ini. Jadi suatu saat kalian tidur dengan sleeping bag dan harus mengemasnya kembali ke dalam tas ini. Bagaimana agar masuk dalam tas yang relatif kecil dibandingkan dengan bentangan dan volume sleeping bag ini? Ada dua teknik. Yang pertama, dan ini cukup lama ya dilakukannya. Nah, yang pertama, kalian harus menutup resleting yang ada di samping kiri sleeping bag ini sampai ujung, kemudian dilipat. Nah, dilipat 2 kali seperti ini, ditekan pelan-pelan sampai rata ya. Ditekan pelan-pelan, harus sabar. Cara yang pertama ini, kemudian dilipat lagi. Nah, dilipat 3 kali. Kalian ukurkan atau cocokkan dengan panjang tas yang menjadi paket dari Bunaken ya. Dilipat 3 kali kayak cukup nih ya. Dilipat, tapi harus sabar. Nah, seperti ini. Setelah dilipat 3 kali dan dirasa pas untuk ukuran panjang dari sarungnya ini, kemudian digulung secara perlahan. Lagi-lagi ini cara yang lama ya. Kalau kalian sedang dalam kondisi terburu-buru menjelang summit misalnya, ini tidak dianjurkan. Nah, seperti ini. Lama. Tuh. Karena ada udara di dalam bagian dalam bulu angsa ini yang harus dikeluarkan supaya memadat. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dalam kantong paket bawaan Bunaken. Seperti ini. Nah, harus sabar, lagi-lagi harus sabar. Kemudian dimasukkan. Nah, cara pertama ini agak lama memang dan tidak dianjurkan. Saat kalian nanti di lapangan punya waktu yang sangat singkat untuk memasukkan sleeping bag ini ke dalam tasnya. Nah, seperti ini. Nah, cara yang kedua yang sangat praktis, seperti apa? Kita keluarin. Cara yang kedua sangat praktis, kalian nggak perlu melipat-lipat yang menyita waktu, langsung aja masukkan nih. Boleh dari kepalanya dulu nih, dari tutup kepala, langsung masukkan secara perlahan. Santai aja. Tapi ini lebih cepat walaupun santai ya. Masukkan, langsung dipadatkan. Seluruh material yang sudah masuk ke dalam kantong, langsung dipadatkan. Jadi, memadatkan material bulu angsanya langsung di dalam tasnya. Terus, ini lebih praktis. Kalian menghemat waktu 50% dibandingkan dengan cara pertama tadi ya. Cara kedua ini jauh lebih simpel dan lebih cepat dibandingkan dengan cara pertama. Nah, sudah masuk semua itu? Kalau sudah masuk semua, tinggal dipadatkan atau dikompres manual seperti ini, dan tali serutnya kalian kencangkan. Nah, mana tali serutnya? Oke, kalian kencangkan. Nah, seperti ini. Kemudian tali webbingnya kalian tempatkan di bagian tengah, bagian atas, menyilang ya, ada 2 silangan tali webbing, dan baru dikompres ya, diperkecil menjadi sekitar 12 cm panjangnya dengan diameter 10 cm, sehingga mudah saat packing di carrier kalian yang terbatas. Pertanyaan berikutnya mungkin adalah bagaimana cara merawat sleeping bag bulu angsa Big Adventure Bunaken ini. Yang pertama, boleh nggak dicuci? Boleh, tetapi tidak menggunakan deterjen. Gunakanlah sampo atau sabun bayi yang cair. Jadi, kalian tutup seluruh resleting, direndam, dikucek-kucek, kemudian saat pemerasannya digulung seperti menggulung dadar gulung begitu. Dan dijemur atau dikeringkan tidak langsung di bawah terik matahari. Pertanyaan kedua, bagaimana setelah proses pencucian ketika kalian pulang dari hiking atau pulang aktivitas outdoor lainnya? Setelah dicuci dan bersih, bagaimana penyimpanannya? Ketika dalam jangka waktu lama, sleeping bag ini belum digunakan, misalnya 2 atau 3 bulan kemudian, baru kalian gunakan untuk outdoor atau hiking lagi. Apakah perlu dimasukkan ke dalam kantong seperti ini, atau bahkan dikompres untuk menghemat tempat di lemari kalian? Jawabannya adalah tidak perlu. Justru
ketika sleeping bag bulang ini kalian simpan dalam waktu yang lama, jangan dimasukkan ke dalam tas ini. Kalian harus keluarkan. Nah, gue keluarkan lagi ya, harus keluarkan. Karena gue baru pakai nanti 2 bulan yang akan datang. Nah, harus dikeluarkan. Kemudian dilipat dengan rapih. Ya, dilipat dengan rapih. Seperti ini. Terserah proses pelipatannya, selera aja. Tetapi lagi-lagi jangan dikompres, jangan dipadatkan. Ini untuk merawat agar daya kembang atau fill power dari bulu angsa ini tidak berkurang. Nah, nanti kalian cari tas atau kantong plastik atau kantong apapun yang kira-kira bisa muat lipatan sleeping bag bulang ini dalam kondisi yang masih breathable. Kerennya itu ya, breathable. Yaitu sirkulasi udara bisa masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ya, mungkin kantong-kantong bekas kalian belanja, atau kantong ketika kalian misalnya mesen makanan dari McD, dari apa lagi? Ya, dari restoran-restoran begitu yang sering kali kan ada tasnya tuh, bisa dipakai. Dan ditaruh di lemari. Kalau lemarinya diberi dengan camper juga lebih bagus. Begitu kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat.